hari ini dan rekan-rekan saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor psikologis bertema anxiety. Sebelum presentasi ini dimulai, ada beberapa video yang akan dijelaskan dalam beberapa buku yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ayal. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan sebelum video tersebut dimulai. Video ini kita ambil dari film Insight 2 yang menjelaskan di mana ada emosi baru yang bernama anxiety datang ke dalam pikiran Riley dan mengambil semua kendali di dalam pikiran tersebut. I'm not good enough. Oh no, what did I do? No, oh no. I can fix it, I can fix it. I'm not good enough. Come on, Riley, get it together. Come on, Riley, get it together. I'm not good enough. You have to score, Riley, or this will all have been for nothing. Anxiety, you're putting too much pressure on her. Anxiety, stop! You don't get to choose who Riley is. Anxiety? You need to let her go. Joy, I'm sorry. I was just trying to protect her. But you're right. We don't get to choose who Riley is. I need to fit in. I'm brave, but I get scared. Success is I make mistakes. I'm nice. I'm mean. I'm a good friend. I'm a terrible friend. I am strong. I need help sometimes. Kita hubungkan dengan psikologi, anxiety adalah respon alami tubuh terhadap stres atau kecemasan. Dan di dalam video tadi, anxiety berusaha membuat Riley menjadi seorang yang siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi, seperti yang kita lihat dari video tadi, kalau anxiety itu terlalu dominan dan emosi-emosi lain jadi tersisih. Ini menggambarkan bahwa kecemasan itu wajar, tetapi tidak terlalu baik untuk kita merasa, berpikir, dan mengambil keputusan. Dengan film Inside Out 2 ini bukan hanya sekedar film animasi, tetapi menggambarkan bagaimana emosi-emosi lain bekerja di dalam otak manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang anxiety. Anxiety atau kecemasan adalah respon alami terhadap stres, namun bisa menjadi gangguan serius jika gejala tersebut berlangsung dengan terus-menerus. Remaja saat ini sangat rentan mengalaminya karena berada di dalam fase yang belum cukup stabil. Ditambah tekanan dari lingkungan seperti tuntutan akademik dan media sosial. Kecemasan dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakseimbangan zat kimia otak, pola pikir negatif, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami gejala, penyebab, dan cara mengatasinya, agar kecemasan dapat ditangani sejak dini dengan langkah yang tepat, baik secara mandiri maupun dengan bantuan yang profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang anxiety atau kecemasan. Apa sih anxiety atau kecemasan itu? Anxiety atau kecemasan itu adalah perasaan khawatir, takut, dan tidak nyaman
yang muncul yang sering muncul saat kita menghadapi situasi tertentu. Nah, sebenarnya juga rasa cemas itu normal dan bisa membantu kita lebih waspada atau siap menghadapi hal baru seperti saat ujian atau wawancara kerja. Namun, kecemasan juga bisa menjadi tidak normal jika perasaan itu terlalu kuat, berlangsung terus-menerus, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, atau bersosialisasi. Nah, jadi penting untuk kita mengenali kapan kecemasan masih wajar dan kapan perlu mendapatkan penilaian perhatian lebih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyakit anxiety atau kecemasan biasanya dapat menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada setiap orang. Gejala ini umumnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gejala fisik, psikologis, dan perilaku. Gejala fisik dapat berupa sesak nafas, gemetar, keluar keringat dingin, sakit kepala, pusing, dan gangguan pencernaan. Sementara itu, gejala psikologis biasanya ditandai dengan munculnya rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut tanpa alasan yang jelas, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, dan mudah gelisah. Dari segi perilaku, seseorang mempunyai anxiety cenderung menghadapi situasi tertentu, mengalami sesuatu tertidur, lalu melakukan kebiasaan berulang seperti menggigit kuku dan atau menggerakkan kaki tanpa sadar. Selain itu, ketika anxiety kambuh, penderita bisa merasakan serangan panik yang mendadak, rasa takut yang sangat intens, tidak dingin, dan rasa terkejut atau seperti anak bisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya ada faktor-faktor dan penyebab anxiety. Jadi faktor adalah hal-hal yang meningkatkan risiko seseorang mengalami kecemasan baik di dalam diri maupun luar. Yang pertama itu ada faktor biologis. Kecemasan bisa dipicu oleh kondisi kimia dalam otak yang tidak seimbang, saja seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Jika seorang memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan, maka kemungkinan besar ia juga mengalaminya. Faktor genetik atau biasa kita sebut tuh faktor keturunan. Selanjutnya ada faktor psikologis. Orang yang terbiasa berpikir negatif, terlalu khawatir atau memiliki trauma masa lalu seperti rasa terhadap anxiety. Misalnya orang yang pernah mengalami pelecehan atau kehilangan terhadap bisa mengalami PTSD, post traumatic stress disorder, yang memicu kecemasan. Terus ada faktor lingkungan. Tekanan dari lingkungan seperti beban kerja, masalah keluarga, atau konflik sosial dapat menyebabkan rasa stres berkepanjangan. Tapi tidak semua stres bisa menyebabkan anxiety ya, kalau stresnya ini tidak dikelola dengan baik. Terus ada faktor gaya hidup. Kurangnya tidur, pola makan tidak sehat, jarang olahraga, serta kebiasaan mengonsumsi kafein atau alkohol bisa memperburuk kondisi kecemasan. Ada selanjutnya ada penyebab spesifik anxiety. Penyebab adalah hal yang secara langsung memicu timbulnya kecemasan. Contohnya pada situasi sosial seperti bicara di depan umum, ujian, wawancara, kerja, dan lain-lain. Konflik emosional seperti pertengkaran dengan pasangan, orang tua, atau teman. Ada ketidakpastian seperti takut akan masa depan, takut gagal, atau kehilangan arah hidup. Terus ada juga perubahan besar dalam hidup, misalnya pernikahan, kelahiran anak, pindah kota, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi setiap individu bisa punya kondisi berbeda tergantung pada pengalaman dan kondisi pribadinya. Itu adalah untuk selanjutnya adalah cara mengatasi. Jadi ketika seseorang sudah merasakan ada rasa-rasa anxiety, ada cara mengatasinya. Yang pertama, tidur yang cukup dalam jangka waktunya, seperti yang sudah ditetapkan setiap seseorang istirahat tidur itu diharuskan 4 waktu dalam 7 sampai 9 jam. Terus yang kedua yaitu ada teknik pernapasan. Jadi setiap seseorang yang sudah merasakan bahwa ini itu sudah merasakan ada rasa-rasa anxiety,
seorang tersebut itu bisa merasakan, bisa melakukan teknik pernapasan seperti tarik nafas yang seperti dilakukan oleh orang-orang yang dalam seperti meditasi atau yang lain. Terus yang ketiga ada mindfulness. Mindfulness itu adalah mempunyai pikiran-pikiran yang positif atau suatu perilaku atau melakukan sesuatu yang positif dan melupakan hal-hal yang negatif seperti melakukan meditasi, pernapasan yang dalam atau yang lain. Dapat itu ada olahraga. Jadi setiap seseorang yang mempunyai riwayat bahwasanya dia itu mempunyai anxiety atau kecemasan lainnya bisa melakukan olahraga yang rutin seperti seorang tersebut itu mempunyai seperti jogging atau bermain badminton atau bermain futsal dan lainnya, atau bermain bola atau push up dan lainnya, sejenis olahraga lainnya itu dirutinin atau ya dianjurkan untuk melakukan olahraga tersebut. Kemudian yang kelima itu ada berbicara orang yang dapat dipercaya. Misal saya di sini itu mempunyai pertemanan seseorang itu yang dapat dipercaya segi dari omongannya, tingkah lakunya atau pandangannya, bisa memberikan solusi-solusi yang baik terhadap diri saya yang mempunyai gejala anxiety. Terus selanjutnya yang ketujuh itu ada menghindari minuman-minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Kafein itu seperti minuman kopi, terus yang susu atau kopi americano, espresso. Ketika seseorang itu mempunyai kesukaan minum kopi, ketika mempunyai gejala anxiety lebih baik dihindarikan karena kafein itu bisa berpengaruh terhadap pada anxiety tersebut, jadi gampang kambuh dalam anxiety tersebut. Terus yang itu ada alkohol, seperti minuman alkohol, walaupun itu hanya 0,1 alkohol saja, seperti minuman keras seperti yang anak-anak sekarang mungkin itu gejala anxiety karena banyak anak di luar sana itu meminum alkohol karena mempunyai kecemasan dalam latar belakang atau latar pendidikan atau yang lainnya, karena dia merujuk kepada minuman alkohol. Jadi ke-8 itu sekarang ada mencari bantuan profesional. Jadi kayak misalnya mencari bantuan profesional ini kita mencari psikiater, psikologis, orang yang mengerti dalam psikolog atau kayak misal orang tersebut itu sudah terkena syaratnya kayak mengerti dalam hal apa yang dilakukan dalam hidupnya orang yang punya anxiety. Terus mungkin terus orang tersebut itu memberikan solusi atau memberikan suatu naskah dalam apa yang dilakukan kepada orang yang punya anxiety. Anxiety atau kecemasan adalah reaksi normal terhadap stres. Namun bisa menjadi gangguan jika jadi berlebihan dan berkepanjangan. Jika terus misal orang tersebut mempunyai syarat kecemasan yang berlebihan, itu bisa mencapai kesetresan. Pas misalnya di stadium agak tengah rendah, itu bisa gejalanya anxiety. Penyebabnya bisa berupa tekanan hidup, trauma. Jadi seorang tersebut itu mempunyai latar belakang cerita seperti yang menyakitkan atau yang penyebabnya bisa berupa tekanan hidup, trauma, ketidakseimbangan di dunia otak. Jadi neurotransmitternya itu tidak bekerja dengan baik jika seseorang itu mempunyai penyakit yang terlalu dalam pada latar belakangnya. Atau faktor genetik tidak mengikuti rasa takut berlebihan yang bisa sebetulnya dari seluruh fisik seperti jantung berdebar. Jadi ketika seorang tersebut merasakan anxiety, orang tersebut itu mempunyai rasa takut dan bisa tidur dari keluhan fisik seperti jantung berdebar. Penanganan anxiety dapat dilakukan melalui terapi teknik relaksasi gaya hidup sehat dan obat-obatan jika diperlukan. Jadi bisa ada penanganan yang lebih relatif dalam anxiety tersebut itu kayak terapi seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam cara mengatasi anxiety itu seperti kayak mengatur pernapasan atau menghindari yang lainnya, kayak melakukan olahraga yang rutin dan obat-obatan jika diperlukan. Terus misal itu mempengaruhi dalam sejenis atau syarat-syarat itu membutuhkan obat, maka harus diminum obatnya atau diberikan resep pada obat tersebut. Dukungan dari terkait juga sangat penting. Jadi jika misal orang tersebut mempunyai teman dekat atau rekan yang atau kerabat dekat yang bisa dipercaya oleh dirinya, itu lebih penting daripada minum obat-obatan. Dengan penanganan anxiety dapat dikalikan dan kualitas hidup tetap terjaga. Jadi kalau misalnya seorang mempunyai anxiety, ketika sudah melakukan semua gejala-gejala yang melakukan semua penanganan dalam gejala anxiety, insya Allah dalam
yang tak dekat misalnya tersebut akan hilang dengan sendirinya. Terus dari kami yang jika ada salah dan perkataan atau perilaku mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.